Kafir Kristen pemuja Yesus mengutip terjemahan sebuah hadits yang di dalamnya terdapat riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghisap atau mencium mulut Al-Hasan. Mereka menganggap perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjijikkan. Menjijikkan menurut siapa? Karena batas menjijikkan pada setiap orang itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang mencium mulut anaknya sendiri itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu menjijikkan. Bagi Yesus makan dengan tangan tanpa mencuci tangan itu sesuatu yang biasa, tetapi bagi kebanyakan kita itu menjijikkan. Kafir Kristen pemuja Yesus juga menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangsang dengan cucunya sendiri sehingga mencium mulutnya. Tuduhan orang tak punya akal. Mereka hanya mau menunjukkan kebencian mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai akal pun sengaja tidak mereka pakai. Kalau saja saya mau dengan sengaja tidak menggunakan akal seperti mereka, pasti saya juga akan menganggap Yesus terangsang ketika melihat anak kecil sehingga memeluknya. Tetapi itu mustahil terjadi, karena saya bukan orang yang sengaja tidak menggunakan akal demi menunjukkan kebencian kepada orang lain. Kafir Kristen pemuja Yesus mengutip terjemahan hadits yang di dalamnya diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk seorang laki-laki dari belakang. Kafir Kristen mengatakan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau memiliki kelainan seks. Nama laki-laki tersebut adalah Zahir. Dia adalah laki-laki desa yang sering sekali memberi bekal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadakan sebuah perjalanan. Zahir juga pernah memberi hadiah dari desa, sehingga Nabi sangat mencintainya. Suatu hari Zahir sedang berjualan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya seraya memeluknya dari belakang. Perbuatan Nabi tersebut oleh kafir Kristen pemuja Yesus disebut sebagai kelainan seks, homo dan semacamnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apa-apa selain memeluknya. Lagi-lagi kafir Kristen pemuja Yesus sengaja tidak menggunakan akalnya demi menunjukkan kebencian mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki memeluk lelaki lainnya sebagai tanda cinta itu lumrah di sebagian tempat. Di Indonesia mungkin kita tidak pernah melihat lelaki memeluk temannya lelaki, tetapi di belahan bumi lainnya itu kejadian biasa dan tidak seorang pun menganggap mereka gay hanya karena berpelukan. Jadi jangan hanya karena ada laki-laki memeluk laki-laki lantas kalian vonis mereka gay. Jika kafir Kristen pemuja Yesus menganggap laki-laki memeluk laki-laki adalah pasangan homo atau gay, maka harusnya kalian juga mengakui kalau Paulus juga seorang gay. Karena Paulus pernah dipeluk banyak orang sambil diciumi. Jangan-jangan Paulus itu korban perkosaan antar homo. Nggak enak kan kalau saya bilang begitu? Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan ada hadits dari Abu Daud yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat baju depannya bagi seorang pria yang mana pria itu langsung menciumi seluruh tubuhnya, dari pusar hingga ke ketiak. Saya sudah periksa kitab hadits Sunan Abu Daud dan kitab hadits dari Kutubus Sittah lainnya, tetapi saya tidak menemukan hadits yang isinya semacam itu. Namun ada dalam hadits Sunan Abu Daud yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya kemudian seorang laki-laki memeluk tubuh beliau dan menciumnya. Sama sekali tidak menyebut pusar dan ketiak. Dalam hadits tersebut diceritakan seorang laki-laki Ansar bercakap-cakap dengan sekumpulan orang yang membuat salah seorang di antaranya tertawa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk perut salah seorang dari mereka dengan kayu. Laki-laki itu ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut ingin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya, karena saat Nabi menusuk perutnya, laki-laki tersebut tidak memakai baju. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya, laki-laki tersebut memeluk tubuh Nabi dan menciumnya. Penjelasan saya tentang hadits tersebut tidak jauh berbeda dengan hadits sebelumnya. Hanya orang yang sengaja tidak menggunakan akalnya saja yang mengatakan perbuatan tersebut sebuah kelainan. Orang yang paling benci terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang musyrik, tidak pernah menganggap kejadian tersebut sebagai bahan untuk mencela Nabi dan sahabatnya. Ungkapan cinta seseorang kepada Nabi tidak bisa kalian samakan dengan ungkapan cinta kepada manusia lainnya. Coba tengok perbuatan seorang perempuan kepada Yesus.
Perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air mata, kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Memangnya tidak ada air sampai perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air mata? Itu butuh air mata berapa ribu tetes? Kemudian perempuan itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Memangnya tidak ada kain, sampai rambut pun dibuat untuk mengeringkan kaki? Sudah, sampai di situ? Tidak. Perempuan itu mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ungkapan cinta semacam itu terlihat aneh dan berlebihan kalau ditujukan kepada manusia biasa, tetapi itu lumrah jika dilakukan kepada seorang nabi. Sudah mulai encerkah otak kalian?